Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alim ulama, para asatiz, para ustaz yang hadir pada malam ini, lebih pandai tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar dan juga bulan, adik-adik sekalian yang pencinta disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul kaji kita malam ini adalah adab masjid. Apa itu adab? Adab itu bentuk tunggal. Adab bentuk jamaknya adab. Itu beda bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Bahasa Arab kalau satu masjid, masjid. Kalau banyak masjid, masajid. Wa antum akifuna fil masajid. Kalau satu buku, kitab. Kalau banyak buku, kutub. Bahasa kita ada. Kalau satu buku, buku. Kalau banyak, buku-buku. Tidak ada bentuk jamak. Adab itu tunggalnya, jamaknya adab. Apa adab itu? Definisi adab itu apa? Ada orang mengartikan adab itu sopan santun. Kata orang Jawa totok kromo. Kata orang Barat etik. Lalu dibawa ke bahasa Indonesia etika. Adab, sopan santun, tata krama, etika secara bahasa. Asli makna adab itu apa? Qawaidu muttaba'atun fi majalin aw sulukin muayyanin. Itu artinya satu aturan yang dibuat dalam bidang tertentu. Itu namanya adab. Misalnya adab dalam dunia jurnalistik. Sebelum orang itu dinyatakan sebagai tersangka, tidak boleh sebut nama. Siapa pemerkosa itu? MK. Mohon maaf kalau kebetulan ada bapak yang namanya inisialnya MK. Siapa korban pemerkosaan itu? Bunga. Coba baca Quran. Itu namanya menjaga kode etik jurnalistik. Istilahnya adab dalam dunia tulis menulis, pers, koran, majalah, TV, infotainment, berita. Tak boleh sebut nama sebelum dinyatakan sebagai oleh pengadilan layak dihukum, karena dia menganut paham asas praduga tak bersalah. Itu namanya adab dalam masalah hukum, adab dalam masalah pers. Nah, yang mau kita kaji malam ini adalah adabul masjid. Adab masjid. Tak ada satu hadis Nabi khusus menjelas ini adab masjid. 1, 2, 3. Saya rangkum beberapa ayat hadis fatwa ulama. Biar mudah mengingatnya, saya simpulkan menjadi 7. Nanti kalau ada ustaz lain yang menyampaikan sampai 10, 12, itu ijtihad dia. Malam ini pembahasan kita 7 adab masjid. Sebelum masjid dibangun, ketika membangun masjid, sesudah masjid ada, ini ada 7 hal yang mesti diperhatikan terkait dengan masjid. Saya tidak menyebut 7 perkara. Saya menyebut 7 hal. Nanti kalau saya sebut 7 perkara, tiba-tiba video ini diuploadkan ke YouTube. Ada orang Cina nonton, dia mau nyari video belajar agama Islam, diketiknya di situ masjid, youtube.com masjid, tonton. Tahu nampak Ustaz Abu Somad sama. Adab masjid 7 perkara. Tak jadi dia masuk Islam. Hanya 1 perkara 25 juta. Karena dia sudah terbentuk dalam pikirannya perkara itu perkara di pengadilan. Padahal yang dimaksud
ini adalah 7 hal. Ini memilih kata ini mesti penting supaya tidak dipikir orang. Ada 7 hal adab-adab terkait dengan masjid. Yang pertama, mewakafkan tapak tanah berdirinya masjid itu lillah ta'ala. Kenapa tanah dulu yang Ustaz bahas? Karena masjid berdiri di atas tanah. Ada masjid terapung di Jeddah, namanya terapung, cornya tetap ke tanah. Belum ada lagi masjid terapung di atas air. Secara umum, kalaupun ada satu-satu an-nadir kal-mahdum, yang aneh tak bisa jadi hukum. An-nadir kal-mahdum, yang aneh macam tak ada. Kita pakai halal aghlaq secara umum. Maka adab pertama, wakafkanlah tanah itu karena Allah. Sekarang banyak orang mewakafkan tanah. Kenapa bapak wakafkan tanah itu? Tak laku Pak Ustaz, tempat jin buang anak. Akhirnya dibuat masjid sama masyarakat. Hari berganti musim berubah. Tahu-tahu tanah yang dulu hutan itu kiri jalan, kanan jalan, muka jalan, belakang jalan. Kalau sudah banyak jalan, banyak ruko, tanah mahal, 1 meter 5 juta. Ahli waris datang, akhirnya masjid diperlukan. Nah, adab pertama sebelum masjidnya tegak, membuat tapak masjid, tanah pembangunan masjid itu wakaf lillah. Saya beberapa bulan yang lalu diundang jadi narasumber di Kementerian Agama mengkaji masalah wakaf. Jadi ada undang-undang baru wakaf itu pada tingkat kecamatan langsung lapor ke KUA. Selama ini kalau bapak mau kemana Pak? Mau ke KUA ngurus surat nikah ya. Sekarang ke KUA ngurus surat wakaf. KUA itu istilahnya camat wakaf. Kenapa ini diatur oleh negara? Saking banyaknya konflik antara jamaah dengan pengurus masjid yang dituntut oleh anak ahli waris gara-gara tanah itu mahal. Dulu lupa mengurus suratnya. Orang tua, mana tahu masjid tidak tanah wakaf, ini mesti diurus. Bagi yang sudah berwakaf, wakafkanlah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tak laku, bukan daripada tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak begitu, kenapa bapak wakafkan? Ada lagu Pak Ustaz, daripada diambil orang harus dikasihkan ke masjid. Kalau sudah jadi masjid kan tak diambil orang lain tak ambil, dia ambil balik. Ini bahaya. Oleh sebab itu, kalau sudah dibuatkan suratnya, siapa pun tak bisa menggugat. Ini tanah wakaf masjid. Nabi pertama kali sampai dari kota Makkah ke tempat sebelum sampai ke Madinah, nama tempatnya Quba. Disitulah orang Quba mewakafkan tanah. Nabi sampai hari Senin, nginap malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam di Quba berdiri satu masjid. Itulah Masjid Quba yang bapak ibu kunjungi ketika haji dan umrah. Masjid pertama yang dibangun setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di luar tanah haram, Masjid Quba. Selesai dari Masjid Quba, Nabi bertolak menuju kota Yathrib yang namanya berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Hari Jumat pagi berhenti di kampung Salim Ibn Auf, tempat sujud Nabi di kampung Salim Ibn Auf. Solat Jumat beramai-ramai. Belakangan, waktu itu belum ada masjid, Nabi solat di tanah lapang bersama sahabat. Tempat Nabi solat bersama sahabat itu mereka mengambil barakah. Maka dibangunlah Masjid Al-Jumu'ah. Itu pun juga wakaf. Sampai di Yathrib, dirubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi berhenti di tempat onta turun. Lalu Nabi mengatakan, berapa kalian jual tanah ini? Maka suku pemilik tanah itu tidak mau dibayar oleh Nabi. Mereka mengatakan, kami wakafkan atas nama Allah
Subhanahu wa ta'ala. Inilah tanah wakaf yang paling besar pahalanya di dunia, yang panjangnya, yang dari makam rumah Nabi, sekarang jadi makam Nabi, dulu itu rumah Nabi, ke mimbar Nabi. Ini mimbar Nabi, rumah Nabi di sebelah kiri kalau kita menghadap ke kiblat. Dari mimbar Nabi ke rumah Nabi panjangnya 22 meter, ke belakang 15 meter. Itulah yang disebut Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Itulah dia tanah wakaf Masjid Nabawi. Pak Ustaz, janganlah cerita tanah wakaf sedangkan tanah rumah kami aja belum lunas. Kata sebagian jamaah, apa yang mau kami wakafkan? Dalam kaidah fikih, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tak bisa semuanya, jangan tinggalkan semua. Di masjid luas, mungkin yang mewakafkan dulu satu orang, kan ada orang kaya, tapi ada masjid itu dibuat lelang di depan balai usaha. Pembebasan tanah masjid 1 meter 500.000 bagi yang ingin wakaf akhirat, setorkan ke nomor berikut ini, rekening bank syariah. Yang tak bisa wakaf seluruh masjid, beli 10 meter kali 500.000, 5 juta. Tak bisa 10 meter, 5 meter. Tak bisa 5 meter, 1 meter. 1 meter pun tak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah amal yang tak putus dengan kematian. Ada bapak yang rajin sholat duha, putus. Ada ibu yang rajin baca yasin, putus. Tapi ada amal yang tak putus, walaupun nyawanya sudah putus, walaupun nafasnya sudah putus, tak putus dengan kematian. Apa itu? Shadaqatul jariyah. Hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, kalau orang sudah mati, inqata'a, putus. Di antara yang tak putus itu adalah shadaqatul jariyah. Dari tadi bapak ibu sholat maghrib, habis sholat maghrib ba'diyah maghrib, habis ba'diyah maghrib zikir, habis zikir doa, habis doa duduk ngaji, habis ngaji sholat lagi, habis sholat zikir lagi, habis zikir doa lagi, habis doa ngaji lagi. Tanya jawab, pahala kita di masjid ini mengalir untuk orang yang meninggal dunia yang dulu pernah mewakafkan tanah takwa masjid kita. Maka anak-anak kita ajarkan dia jadi orang kaya. Anakku, bapak tak bisa bangun masjid karena sulit ekonomi, tapi engkau nanti mesti kaya karena dengan duitmu itu kau akan beli tanah wakaf untuk masjid. Motivasi dia jadi orang. Ini sekarang orang tua banyak salah menasihati anak. Nah, jangan kau kejar dunia, kita nanti akan mati. Akhirnya dunia ini diambil oleh Ahok, diambil oleh D.L. Stous, diambil oleh Simanukari, karena orang Islam tak peduli kepada dunia. Padahal doa kita di dunia hasanah, baru fil akhirati hasanah. Gimana mau dapat fil akhirati hasanah kalau dunianya marat-marit? Salah orang Islam bisnis, tak salah. Salah orang Islam jadi kaya, tak salah. Lalu niat ke depannya. Kamu mau jadi bisnismen, silakan. Tapi kalau dapat duit, bangun masjid. Begitu. Kadang kalau jamaah dari Malaysia datang, mereka itu ikut pergi ke Siak, pergi kemana, keluar kota, malu dia. Satu bis 30 orang jamaah Malaysia naik bis mau ke Siak. Begitu keluar dari Pekanbaru, sekejap mati nampak masjid. Di depan masjid orang sedang memegang macam pemain tenis, memegang tanduk nangkap ikan. Orang Malaysia itu bingung, apa ikan kan? Nangkap duit 2.000 yang dilemparkan supir itu. Sama.
negeri ini kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, unta yang zamrud katulistiwa. Api untuk pembangunan masjid, mesti pemain tenis terjun ke tanah lapang. Apa maknanya? Orang Islam itu miskin di tengah negeri yang kaya. Rumah Allah itu susah di tengah negeri yang diturunkannya minyak di atas, minyak di bawah. Maka ajarkan umat ini mengejar dunia, tapi bukan untuk dunia. Apa maksudnya nih Pak Ustaz? Carilah idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi. Apa yang dicari? Wabtagu min fadlillah, cari rezeki karunia Allah. Ada salah satu tafsir makna wabtagu min fadlillah, ajak orang ke rumah Allah. Betul, tak dinafikan, itu penting. Tapi membangun rumah Allah, maka adab pertama adalah khusus. Bapak ibu punya niat mau punya rumah besar, bagus, tak salah. Tapi ingat, rumah besar tinggal. Saya ingin rumah saya ada tamannya di depan, ada 2 lantai ke atas, ada kebunnya di belakang. Tipe berapa itu? Rumah saya tipe 21 Pak Ustaz. Apa itu? Rumahnya 1, tanahnya 2 hektar. Orang kaya tinggal. Siapa itu yang rumah tahu rumah 1-2 hektar? Bob Sadino, orang kaya yang selalu pakai celana pendek itu. Tinggal. Kata dia rumahnya tipe 21. Waktu mati memang 21. 2 meter, 1 meter. Yang itulah tempatnya. Bayangkan kalau dia tak ada bangun masjid. Saya harus nuzul, mungkin dia dulu ada bangun masjid. Saya pernah lewat di suatu jalan, dibawa orang pengajian di luar kota. Pak Ustaz, ya, ini jalan yang kita lewati ini, kiri kanan, coba Ustaz tengok, kiri ruko, kanan kebun sawit. Ini yang punya di 1 orang Pak Ustaz. Kaya dia, kaya Pak Ustaz. Mana dia sekarang? Mati. Banyak orang kaya itu mati juga. Jibril tak takut, Mikail, Israfil tak takut sama orang kaya. Mana dia sekarang? Mati Pak Ustaz. Ada dia bangun masjid? Itu pertanyaan saya yang pertama. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Dan andai jawabannya ada, alhamdulillah, mengalir. Tak ada. Ada dia bangun MDA, sekolah Islam, STT, SMPT? Tak ada. Masjid tak ada? Tak ada. Sekolah tak ada? Tak ada. Kudus, masjid, sekolah. Lalu apa yang banyak? Bini Pak Ustaz. Makanlah bini. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang Islam kaya, orang kafir kaya. Apa bedanya? Orang kafir kaya ingin mengejar dunia, ingin berkuasa, ingin hebat, ingin dipuji, ingin disanjung. Orang kaya dari kalangan Islam, orang Islam kaya tujuannya ingin membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita di mana-mana masuk masjid selalu ditulis di depan kotak wakaf. Di Kairo zaman saya kuliah ada satu masjid kubahnya warna hijau, Masjid Nuri Khatam. Dulu zaman saya kuliah, tak tahu sekarang setelah krisis Mesir. Dulu antara tahun 98 dengan 2002, saya punya 4 tahun dari 98 2002. Selalu saya sholat di Masjid Nuri Khatam. Masjid Nuri Khatam tidak menerima wakaf. Saking kaya, dia mau masuk surga dengan dana dia sendiri. Kalau ada yang mau masuk surga, cari tempat lain. Begitulah kalau orang kaya. Kalau mau menunjukkan kaya, jangan tunjukkan gelang emas, cincin emas. Ini orang sekarang kaya. Menunjukkan gelang emas, jalan begini. Kalau kaya, tunjukkan masjid, bangun masjid, wakafkan tanah, wakafkan semen. Tidak, tunjukkan kaya emas, tunjukkan kaya batu di banyak-banyak. Mohon maaf Bapak yang pakai batu, saya bukan mau nyindir. Dari tadi kalau saya tengok satu-satu. Kalau mau menunjukkan kaya, bangunlah masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Pak Ustaz, itu ada orang jahat Pak Ustaz,
korupsi, nepotisme, riba, menganak-pinakkan duit. Terus tapi dia baik, Ustaz. Apa baiknya? Dibangunnya masjid. Kata dia, memang saya jahat, memang saya setan, tapi kan sudah saya keluarkan 2,5%. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berwakaflah min thayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik tadi itu kata Allah dalam Quran. Apa kata hadis Nabi? Inna Allaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci. Selesai pembahasan pertama. Tanah, tempatnya, fisiknya yang disebut dengan hardware, perangkat berat, perangkat keras. Setelah diangkat, dibangun tiangnya, landasan, dasar, fondasi, atap kuat, baru kedua angkat imamnya. Ini software. Ada hardware, perangkat keras, ada software, perangkat lunak. Imam diangkat. Ini ada masjid, mesti diangkat imam. Jangan imamnya itu S3. Apa itu belum S3? Kalau sudah kumpul ramai-ramai, siapa saja siap. Tolak-tolakan. Siapa siap maju. Tak begitu masalah masjid ini. Setelah dibangun, Nabi maju menjadi imam. Nabi Muhammad SAW tak pernah berhenti jadi imam sampai dia sakit, barulah maju Abu Bakar Siddiq. Nabi 10 tahun jadi imam. Meninggal Nabi Abu Bakar 2 tahun jadi imam. Meninggal Abu Bakar, naik Umar jadi imam. Meninggal Umar, naik Utsman jadi imam. Meninggal Utsman, naik Ali jadi imam. Pemimpin itu jadi imam. Kalau di Riau ini Pak Ustaz, siapa yang paling layak jadi imam? Gubernur. Kalau gubernur tidak ada, PLT. Kalau PLT tak ada, wali kota. Wali kota tak ada, Pak Camat. Semuanya tak ke masjid, Pak Ustaz. Itulah kita tolak-tolakan. Kemarin kami sedang musafir dari Renang mau ke Pekanbaru, singgah ke rumah makan. Ada orang sholat di musola kecil, musola kayu, enak betul suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya panjang pula, tegaklah kami di luar. Imam ini panjang kaki ya. Musafir, kami mau masuk ke dalam masjid kecil. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati lagi hilir Pak Warta. Jadi imam, suara mantap, ayat mantap, bupati pula. Sudah kata bupati, suara tak mantap, ayat tidak. Nih, adab kedua, angkat imam. Siapa dia? Sultan, imam yang pertama. Kalau dia tak mampu, ini masih yang kedua, maka diangkatlah imam ratib. Umar bin Khattab mengangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab untuk sholat tarawih. Dikumpulkan satu imam. Selama ini tarawihnya pisah. Ini tak bagus. Angkat satu imam, jamaah tarawih bersama dipimpin Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay paling bagus suara dan bacaan hafalannya, faqih. Ubay dan Zaid bin Sabit, tim penyusun tulisan Al-Quran. Quran bukan disusun oleh Ubay. Na'udzubillah, Quran itu sudah tersusun sebelum Nabi meninggal. Quran sudah tersusun rapi, hafal dalam kepala sahabat, tapi dalam bentuk tulisan tak ada. Itu disusun oleh Ubay bin Ka'ab dengan Zaid bin Thabit dari tulisan-tulisan yang ada di pelepah korma, di tulang onta, di batu ceper, dijadikan satu pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Ketika meninggal 70 hafal Quran pada saat memerangi Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu. Ubay bin Ka'ab, tim penyusun inilah yang diangkat menjadi imam. Maka di Pekanbaru muncullah imam yang diangkat, namanya Imam Masjid Paripurna.
Alhamdulillah beberapa kabupaten kita sudah mulai. Di Rokan Hulu diangkat 3 imam. Juara 1 musabaqah tilawatil Quran internasional. Kalau dikumpulkan semua qari di dunia ini, juara 1 di Kuala Lumpur itu Ustaz Indra Gunawan, orang Riau asli, suaranya, tajwidnya, dikumpulkan seluruh orang di dunia ini, dia juara 1. Akhirnya diangkat dari imam ratib, digaji APBD 15 juta, di samping tunjangan dan lain sebagainya. Itu negara, itu dari dulu sudah dilakukan begitu. Masjid-masjid itu tanggung jawab pemimpin. Ini perkara kedua. Masjidnya dibangun, tidak diangkat imam, tak bisa. Tanggung jawab siapa? Negara yang membuat. Harus ada. Kalau di Maroko imam itu diangkat lewat penerimaan PNS. Kerajaan Maroko menerima imam 1 tahun 150 orang. Jumlah rakyat Maroko 30 juta. Jadi kalau dibandingkan kita yang 300 juta lebih kurang, bandingkan kuotanya, berarti mestinya pemerintah ini kalau peduli sama Islam, diangkat setiap tahun itu 1.500 CPNS formasi imam. Wah, bukan masjid-masjid. Kadang kita masuk masjid musafir, masjidnya bagus, bangunannya mantap. Begitu masuk kita ke dalam, Allah, ayat belum keluar batuk dah keluar. Allah, amin, ijazah. Selesai sholat kita tanya, tak ada orang lain yang layak di kampung mulai ini. Kenapa dia yang maju? Masih syukur dia perempuan. Kalau tak ada mati mesti. Masih syukur dia orang. Dulu kami acara penggalangan dana. Tengok jam sudah hampir jam 5, masuk waktu subuh. Lewat mau sholat di Masjid Al-Fatah, tanggung. Belum subuh, lewat Al-Fatah. Okey, lewat. Sudah mau dekat, tengok masjid. Sudah masuk waktu, tengok masjid. Tutup. Cantik masjid sebelah kanan, tutup. Lewat lagi, tutup. Sampai 3 masjid tutup. Saya bilang mau jadi tulis di bawah itu, masjid dalam kurung buka hari Jumat saja. Tutup masjid. Akhirnya sebelum masuk ke Kandis adalah sebelah kiri masjid. Datang masjid itu ramai karena di samping rumah makan, banyak bis sama truk. Masuk kami ke dalam, masjidnya penuh, orang tidur, karpetnya bau hancur. Ada bapak-bapak satu tim, kita tu berani orangnya, dia ngomong ke penjaga kasir, dek, itu masjid jangan dibiarkan begitu, nanti dilaknat Allah. Dia berani karena badannya tegap. Saya mau ngomong tak ada, saya kasih. Ini penting, Pak Ustaz. Kami kan tidak masjid negara. Bagaimana caranya? Itu ada masjid di air dingin. Air dingin, masjid biasa. Saya lama memberi tausiah di situ. Masyarakatnya berkumpul, bermusyawarah. Gimana nih masjid kita ini? Ini masjid kita ini mau kita bawa kemana? Anak muda aja tahu dia sama calonnya, hubungan kita ini mau dibawa kemana. Masa masjid tak tahu ini masjid kita ini mau dibawa kemana, imam jadi gimana, keadaan jadi gimana. Akhirnya mereka musyawarah, patungan, dapatlah qori yang hafal Quran. Diangkatlah imam tetap 1, imam ratib. Sekarang masjid itu sudah diangkat jadi masjid paripurna. Kalau ada orang sekarang mengatakan, iyalah Ustaz ngomong itu kan masjid paripurna. Sekarang paripurna ini kan baru sejak 1 Januari 2015. Sebelum itu kan ada paripurna. Maka oleh sebab itu berani bangun masjid. Tapi ada satu orang kaya, saya diundang pembukaan masjid, saya diundang. Dari Pasir Mangarayan 1 jam lagi naik. Musafir. Saya pun sudah gelisah ini di kampung, masuk kampung. Ketika sudah lewat kebun sawit, kebun karet, kebun sawit, kebun karet, sampai masjid megah mewah. Cantik masjidnya. Berapa pembiayaan masjid di Pak Haji?
5M 5 miliar bukan 5 MPR 5M. Berapa orang yang bangun di Pak Haji senyum-senyum, dia sendiri bangun. Dibangunnya hardware-nya, software-nya dia juga bangun. Dipanggilnya imam hafal Quran 30 juz, dikasihnya kebun sawit, dikasihnya gaji bulanan, dan karyawan-karyawannya itu diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh. Sekian bulan sekali saya gilir Pak Ustaz. Oh, berangkat umroh. Nah, inilah orang kaya yang bisa hardware-nya, bangunan fisiknya, isinya juga. Maka musyawarahlah siapa yang paling layak supaya orang tidak tolak-menolak. Kami Pak Ustaz tidak bisa menggaji orang jadi imam. Buat jadwal imam 1, imam 2, imam 3. Buat fit and proper test. Jangan angkat saya. Jadi kalau saya yang nilai, saya tengok kenal tinggi, saya buat nilainya. Angkat imam Masjid Agung An-Nur, panggil kemari. Bisa Ustaz datang, kami mau mengadakan fit and proper test imam. Kumpulkan yang agak berapa yang layak buat imam zuhur, imam asar. Ini insyaAllah banyak yang lulus. Ini silent, tak bunyi. Yang bayar imam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti 3 Maghrib, Isya, Subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Banyak yang mau melamar, khusus untuk yang sholat rutin ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah diangkat, masjid itu tidak boleh putus dari sholat berjamaah. Kenapa tak boleh? Ini asalnya tanah. Tanah itu kotor, busuk, bau, berwarna hitam. Walaupun tak najis, tak ada beda tanah ini dengan tanah rumah. Tak ada beda tanah ini dengan tanah lapang. Tak ada beda tanah ini dengan tanah main sepak bola. Tapi ketika sudah diresmikan menjadi masjid, maka sholat di rumah 1 rakaat, sholat di sini 27 rakaat. Di sana orang buang air kecil tak masalah. Tapi kalau ada orang berani buang air kecil di sini, maka sahabat Nabi mencabut pedang. Adrib menunggu, dia pancung tengkuknya, karena dia menodai. Jangankan kencing, meludah saja dosa besar dalam masjid. Karena orang tak boleh meludah dalam masjid. Bapak Ibu sebelum sholat makan kacang, nyangkut di giginya. Sholat, nampak dia meludah. Jadi umur dulu. Kadang kita sholat, satu salam, tengok sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kawan sudah kacang dulu. Berkumah bersih. Tak boleh ludah masjid. Al-busatu fil masjid khati'atun. Meludah di dalam masjid itu khati'ah, dosa. Nabi yang mengatakan dosa. Makanya tak sembarangan. Apa bedanya? Di dalam tanah, di luar tanah. Di luar keramiknya lebih mahal, di sini keramik juga. Di luar karpetnya lebih mahal, di sini karpet juga. Ini rumah Allah. Apa arti rumah Allah itu Pak Ustaz? Rumah Abdul Somad tidur di dalam. Rumah Allah, ada Allah tidur di dalam. Makna kalau sudah disebut Allah, Allah memuliakan. Abdullah, hamba Allah, Allah memuliakan. Syahrullah, bulan Allah, Allah memuliakan bulan. Begitu juga dengan Baitullah, ini rumah Allah, Allah memuliakan rumah ini. Maka setelah sholat tidak boleh kosong dari berjamaah. Walaupun 2 orang, imam 1, makmum 1. Tapi jangan gara-gara saya bilang walaupun 2 orang, lalu bapak intip dari jauh tengok ada 2 orang lagi. Tak tahu. Ini kadang masyarakat kita ini karena duitnya banyak, sokong. Dicarinya adik-adik mahasiswa, naik sini, mau tinggal di masjid kami? Ya, ini kami bayar 500.000, tinggal ya. Di situ enggak aman, sholat di rumah aja lah. Insya Allah mereka yang masjid selesai. Tak bisa begitu.
datang ke masjid solat berjamaah. Karena kalau kita istahwadat alaihimus syayatin, mereka dikuasai setan-setan. Hadis inilah yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i tentang solat kata dia berjamaah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah itu gugur kewajiban yang lain. Tapi jangan sampai gara-gara fardu kifayah lalu yang lain itu. Karena kata mazhab Hambali justru solat berjamaah itu wajib. Laki-laki solat masjid, jantan masjid. Laki-laki yang sholatnya ke masjid itu laki-laki soleh. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Belikan dia kain sarung, kain rok besok. Laki-laki sholat ke masjid, jangan ikut sinetron. Sholat sama istri berjamaah di rumah kita, sholat datang ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masih kita pembahasan yang ketiga. Sampai-sampai apa kata Allah? Wa ila kunta fihim, hai Muhammad, kalau engkau berada di tengah mereka, fa aqamta lahumus shalah, engkau mesti menegakkan salat bersama mereka. Nabi di depan, makmum di belakang, dibuat dua baris. Nabi jadi imam, makmum satu sop solat sama Nabi, yang sop belakang pegang tombak sama panah nengok musuh. Setelah dua rakaat, yang sop depan mundur ke belakang, yang sop belakang maju ke depan. Namanya solat khauf. Berdasarkan itu apa kata Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241 Hijrah. Kalau pada saat solat fardu di perang saja wajib berjamaah, pada saat genting nyawa jadi taruhan tetap solat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman, adem, ayem, tenteram, solat berjamaah. Laki-laki datang berjamaah. Lalu kemudian Nabi kalau selesai sholat, dia inspeksi ke belakang. Asyahidul fulan, asyahidul fulan, asyahidul fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tak datang berjamaah? Seandainya cukup di rumah, pasti Nabi mengatakan, yang mau di rumah silakan, yang mau di rumah silakan. Yang penting sudah ada tim inti cukup. Nah, tidak ada. Asyahidul fulan, asyahidul fulan, asyahidul fulan. Mana sebelah? Mana sebelah? La yanta, ini lebih keras lagi. La yanta yanna. Berhenti. Yang sholat di rumah berhenti, jangan ulang lagi. Kalau tetap dia sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan membakar rumah mereka. Kata Nabi. Nabi itu orangnya lembut, orangnya santun, orangnya baik, orangnya sopan. Tapi kalau sudah cerita masjid kosong, akan membakar rumah itu. Oh, kasar. Kalau hidup Nabi sekarang betapa hotspot di provinsi ini, betapa titik api gara-gara banyak rumah dibakar karena tidak sholat ke masjid. Berbakar bagus, mengangkat imam mantap, tapi malas berjamaah. Ingat, laknat menunggu turun, dikuasai setan. Makanya otaknya bawaannya setan. Kenapa? Karena hukuman akibat membiarkan masjid. Kalau kalian mau menengok orang munafik, yang dinampakkan kemunafikannya adalah membiarkan masjid kosong dan sholat berjamaah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paksakan diri, hadir, datang, sampai-sampai orang yang buta tak bisa melihat. Abdullah bin Umi Maktum, ana dharir, aku buta, laisa li qa'ilun yaquduni, tak ada yang bisa membimbing aku ke masjid. Tolong kasih aku dispensasi supaya sholat di rumah. Atas mau tidak, kau bisa mendengar suara azan, na'am fa'ajib, wajib kau datang. Bagaimana dengan orang yang sehat walafiat, enak saja di rumah? Allah Akbar. Yang penting gugur kewajiban. Oh, imam pula sudah diangkat yang mahasiswa satu dekat, husnuzon mahasiswa, tetap juga dia punya dari imam. Dia menganggap nanti insya Allah ada makmum susulan. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Allahumma inna fi man hadait. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada. Tak ada. Orang tak peduli kepada masjid. Yang penting sudah saya bayar masjid, yang penting sudah saya kasih iuran, yang penting sudah saya kasih 3 sasmen. Itu baru pasal 1. Yang penting sudah kami musyawarahkan Imam Hafiz juara internasional. Imam kami itu Pak Ustaz bukan kamar imam internasional, pemenang juara dunia. Kalau ada yang tinggi dunia akhirat, menang juga dia. Belum cukup friend, belum cukup bro. Ini belum kau jaga sholat berjamaah. Tengok Masjidil Haram, dicor bagian ini, pindah sholat di sini. Dipasang keren di sini, sholat di sini. Tak ada istilah tutup dulu sementara. Habis sholat berjamaah di masjid. Masalah sholat Jumat itu cerita lain. Sholat berjamaah terus menerus, bahwa nanti sholat Jumat ditambah, itu namanya masjid jami. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Masjid yang tak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja. Tak pakai saja, masjid titik. Tak pakai masjid titik, masjid. Dah, masjid. Sudah masjid. Musola itu masjid. Surau masjid, langgar itu masjid. Maka kalau masuk musola, masuk surau, masuk langgar, tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Jangan tahiyatul langgar. Tahiyatul masjid, dan ada sholat lima waktu. Masuk. Baik, baru 3, 4 lagi kita lanjutkan setelah sholat isya, insyaallah. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, para ustaz yang hadir di majlis ilmu ini, hadirin hadirat, dan dipandai tokoh masyarakat besar dan digelar yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan yang keempat. Adapun adab yang keempat, kalau masuk ke rumah orang saja pun ada sopan santunnya. Jangan lihat orang Islam, orang kafir. Orang kafir diajarkan kalau mau masuk ke kamar anak gadisnya yang sudah umur 18 tahun, si bapak tidak boleh nyelonong. Harus dia tutup pintu kamar anaknya. Boleh saya masuk? Ini tidak boleh diamalkan orang Islam. Seorang bapak tak perlu dia izin menyuruh anaknya sholat subuh. Masa dia betul dulu, nah boleh bapak nyuruh kamu sholat subuh? Nah ini tidak betul. Dia orang kafir punya ajaran. Tapi yang mau saya jelaskan, orang kafir yang tak beriman pun ada sopan santun masuk rumah orang. Ini masuk ke rumah Allah, bisa ada tata krama sopan santun. Maka yang keempat adab masjid itu ada adab sopan santun masuk rumah Allah. Masuknya pakai doa, Allahumma ta'li abwaab rahmati. Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan untukku abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmat. Masuk kaki sebelah kanan. Di banyak dia ingat tak masuk kaki mana tu. Nanti masuk kaki mana? Entahlah Pak Ustaz, tapi kaki ke kepala saya. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk.
sholat sunnah tahiyatul. Tahiyatul artinya penghormatan. At-tahiyatul penghormatan, segala keagungan penghormatan. Mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Tapi rumah Allah ini karena milik Allah, dinisbatkan Baitullah, masajid Allah. Wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah, maka kita pun hormat kepada dia dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sampai-sampai ketika Nabi sedang khutbah hari Jumat di atas mimbar, masuklah seorang laki-laki, enak saja dia duduk langsung. Apa kata dia? Tegak, fasalli rak'ataini, salat sunnah 2 rakaat. Sampai ketika khutbah pun, jadi kalau ada jamaah, Pak Ustaz, tadi imam itu sebelum sholat mungkin batal khutbahnya. Kenapa? Disuruhnya dari imam meluruskan sholat. Luruskan sholat. Khotib imam menyuruh meluruskan sholat, khutbah batal. Kalau khutbah sudah selesai. Yang kedua, Nabi sedang khutbah bicara. Boleh. Yang tak boleh itu sesama makmum bicara. Gimana khutbah? Bapak itu boleh. Tapi kalau khotib kepada jamaah, tidak. Bagaimana kalau jamaah kepada khotib? Boleh. Nabi sedang khutbah. Jika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang orang Arab di pintu masjid. Halakatil amwal, harta kami sudah habis, kebun kami sudah kering, binatang ternak kami mati. Tolong berdoa kepada Allah. Seandainya tak boleh bicara kepada khotib, tentu kata Nabi, orang Arab Badui, diam, uskut. Tapi Nabi malah merespon ucapan dia. Nabi mengangkat tangan, alisna, 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 turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Selesai sholat Jumat, paksa tanah Madinah, karena turun hujan kabul ala diri rumah. Sekaligus minta hujan. Bukan sholat istisqa, sholat Jumat, respon Nabi terhadap jamaah. Yang jadi poin kita di sini adalah, andai terlambat pada hari Jumat saat khotib sekalipun sudah naik mimbar, tetap sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi janganlah gara-gara hadis yang ini tiap Jumat terlambat. Tiap Jumat lambat, tiap Jumat lambat. Kalau ditanya, kau kenapa terlambat tadi? Rasul pernah hafal pula dia. Apa itu yang dilakukan Allah SWT? Salat Jumat itu jangan datang lambat, cepat. Dibagi salat Jumat itu waktunya 5. Yang datang pada saat pertama, faka'annama qarraba badanatan. Orang yang datang pada saat pertama, awal datang, langsung duduk di saf pertama, seperti orang yang berkurban seekor unta. Yang datang pada jam kedua, seperti berkurban seekor sapi. Yang datang pada jam ketiga, seperti berkurban seekor kambing. Yang datang pada jam keempat, seperti berkurban seekor ayam. Yang datang pada jam kelima, seperti berkurban sebutir telur ayam. Zaman sekarang ini banyak jamaah telur puyuh tak dapat. Setelah khotib naik mimbar, catatan ditutup, malaikat mendengarkan khutbah. Coba tengok, malaikat mendengarkan khutbah. Dia begitu datang, sudah ada setelannya. Begitu khotib mengatakan Alhamdulillah, macam mana setelannya? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ada setelan. Inilah orang malaikat itu nengok orang macam ini. Bukanlah dengan Allah melakukan habis dia. Udahlah datang lambat, khotib naik mimbar dia tak mendengar. Yang lebih parahnya lagi tegak-tegak di luar sebenarnya. Kau tak masuk masih buat. La ilaha illallah.
qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke teman di sebelahmu, ansit, diam, bahkan kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man taraha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Itu khutbah bukan main-main. Kalau cuma sholat 2 rakaat di mana aja bisa. Inti sholat Jumat itu pada khutbahnya. Tapi aneh bin ajaib, pada khutbahnya itulah justru tak diperhatikan orang. Kalau itu dibaca Allah SWT, yang lalu-lalu dapat kita ulang. Laki-laki yang sehat, baligh, berakal, robah. Besok Rabu, Kamis, Jumat, mari kita robah dari diri sendiri. Cepat datang. Yang bekerja di kantor, di mana? Idza nudiya lis-salati fi yaumil jumu'ah, kalau kau dipanggil untuk melaksanakan salat pada Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah. Wa dzarul bai', jauhi jual beli. Oh, jual beli aja ya Pak Ustaz. Kalau manen sawit, kalau nimbang karet kotak, kalau ngajar di kampus, kalau sedang penyuluhan, makna baik semua transaksi take and give, stop. Wadarul baik, tinggalkan semua transaksi kehidupan. Jangan sampai nanti setelah terbaring di rumah sakit baru meleleh air mata. Terbaring di rumah sakit ruang ICU, kebetulan rumah sakit Islam, masuk suara mikrofon sholat Jumat ke dalam ruangan, bersuara sayup-sayup terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis. Datang keluarganya, kok nangis? Sedih mah, sholat Jumat. Dulu kemana aja? Waktu sehat kenapa tak ingat? Sekarang sudah sakit tak? Kalau ada saya di situ tengok dia nangis, dulu kemana mas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sholat Jumat bukan main-main. Yaumul Jumu'ati Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam, induk dari segala. Cepat datang masjid, duduk di samping depan, ambil Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa baca surat Al-Kahfi Yaumul Jumu'ati, pada hari Jumat, ja'alallahu lahu nuran, Allah lahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya. Ma bainal jumu'ataini, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya. Apa makna dia dikasih cahaya? Apa arti hadis ini Pak Ustaz? Kita ini selalu minta cahaya. Saya bisa membedakan ada anak kecil, ada orang tua, ada tiang, ada dinding, ada atap, ada tua, ada muda, ada bapak, ada ibu. Itu karena cahaya. Kalau mati lampu ini tak ada cahaya, gelap. Tak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Sekarang ini banyak orang kehilangan cahaya. Tak tahu dia lagi mana bini dia, mana bini orang. Rata saja dunia itu saja. Mana halal, mana haram. Sikut kiri, sikut kanan, tanduk atas, sepak belakang. Gara-gara tak ada cahaya. Baca surat Al-Kahfi, duduk di masjid. Saya kadang suruh dengan orang tua, duduk di masjid, pegang kaki. Nampak tu dah tua main game online pula di masjid. Rupanya setelah dekat-dekat, astagfirullah, sedang baca Al-Kahfi. Entah dari tadi yang baca, Allah mana tahu dia pura-pura. Sudah juga datang Ustaz pun istilahnya pun ada. Yang jelas kita tak boleh suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu, jauhi katsiran minadh-dhann, jauhi banyak-banyak berprasangka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adab yang keempat, adab-adab kulun nuwun, kata orang Jawa. Oke. Idza darada, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tadkhulu buyutan, jangan kamu masuk ke dalam rumah ghairu buyutikum, yang bukan rumah kamu, hatta tastahnisu, sampai kamu minta izin, wa tusallimu, sampai ada salam. Mau masuk rumah orang aja perlu nuwun, assalamualaikum, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Idza sallama ahadukum thalathan, kalau kamu minta izin 3 kali, falam yu'lan, tidak diberi izin, falyarji, ulanglah. Salam 3 kali tak dikasih izin, ulanglah. Itu berlaku juga untuk miskol. Kalau udah miskol 3 kali tak diangkat, anjingkanlah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Masuk rumah orang saja ada adabnya. Kenapa masuk masjid tak ada adab? Seenak dia saja. Kaki kiri kanan tak peduli. Masuk dulu tak ada. Ini semua penting adab yang keempat. Perhatian. Masuk adab yang kelima, menjaga kebersihan. Masjid bersih. Mesti dijaga kebersihan masjid. Al-musaqu fil masjid khati'atun. Ludah di dalam masjid dosa, padahal air ludah tak najis. Tidak ada satu pun ulama yang mengatakan air ludah itu najis. Semuanya mengatakan suci. Tapi ketika masalah masjid, yang tak najis pun menjadi dosa. Ludah tak najis tak menjadi dosa. Mana ada orang sekarang meludah di masjid, Pak Ustaz? Memang meludah tidak, tapi membawa najis ke masjid banyak. Mana orang bawa najis ke masjid? Jelas-jelas di tangga itu sudah ditulis batas suci. Naik sendalnya ke atas. Sendal dia bekas menginjak tai anjing, tai kambing, tai kucing. Lalu sendal itu dibawanya ke atas. Bekas injakan dia itu diinjak orang yang dari kamar mandi. Dipijakkannya ke karpet tempat sujud orang najis. Dia sedang memotori masjid. Bagaimana makan di masjid, Pak Ustaz? Masjidil Haram, Masjid Nabawi orang makan, tapi tengok alasnya plastik hitam panjang. Cepat. Begitu selesai azan berbuka, menjelang qomat gulung bersih. Ini makan sambal belacan tumpah pas di tempat sujud. Orang menciumnya mau bangkai. Imam itu pula panjang betul sujudnya. Ditahannya bangkit dari sujud itu biru bukan. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kotori rumah Allah. Wa annal masajida lillah. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang laki-laki Arab Badui buang air kecil. Sahabat Nabi menengok orang Arab Badui yang tak tahu tata krama sopan santun, dicabutnya pedangnya. Adrib muqaw, kupancung kepalanya. Kata Nabi, laknat wa syaknat, biarkan dia kecil. Biarkan habis. Setelah habis dia kecil, baru kata Nabi, bawakan setimpa air. Disuruh siram. Waktu itu Masjid Nabawi belum ada semen, belum ada keramik, belum ada karpet, pasir. Jadi kalau ada air kencing, disiramkan turun ke bawah. Ini orang tak tahu, orang jahil. Tapi sekarang orang tahu mengotori masjid, kotor. Makanya bagus masjid itu. Saya pertama kali tengok masjid model begini, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari tempat wudu ke tempat masuk ada air mengalir. Cuci kaki bagus. Ini air suci lah kakinya itu. Sehingga ada was-was, mana tahu bersih dari najis atau sendal, maka tak terbawa ke dalam. Bayangkan dosa kita kalau sampai karpet bernajis. Berapa orang yang sholat, maka hati-hati, kaki suci, siram agak beberapa kali baru naik ke atas. Dan ini terkait dengan ibadah orang banyak. Apakah cukup cuci kaki bersih, wajah bersih? Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kaki sampai mata kaki. Kan sudah bersih, Pak Ustaz. Badan bersih dia, mulut tak bersih. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah au thauman atau bawang putih, fala yaqrabanna musallana. Dalam riwayat lain, fala yaqrabanna masajidana. Jangan dekat-dekat tempat solat kan. Bawang merah, bawang putih. Saya bingung pertama baca hadis ini. Gimana kita masak indomie pakai bawang merah, bawang putih? Habis makan tak boleh ke masjid. Rupanya orang Arab itu makan bawang itu mentah. Dikupas bawang merah, bawang putih, kunyahnya langsung. Wow, itu tak.
Kawan di sebelah sudah khusyuk. Di situ belajar Allah Akbar kabirah, alhamdulillah katsirah. Baunya. Innal malaikata tata'anna kama yata'anna bin-nas. Sesungguhnya malaikat ikut tersakiti dengan bau-bau itu. Ternyata malaikat pun tak suka bau-bau itu. Kalau bau bawang mengganggu, macam mana bau petai, bau jengkol? Jengkolnya itu pula jengkol tua yang sudah ditanam sampai bertunas, dimasak dengan belacan mentah. Ayam. Innal malaikata tata'adda, malaikat pun terganggu dengan bau itu. Mana mungkin kita tak makan mungkin kosong, makanlah tapi gosok, siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli shalah. Setiap mau salat bersiwak, setiap mau salat siwak, gigi bersih, tangan bersih, mulut bersih, bau hilang. Allahu Akbar. Makanya mandi hari Jumat itu mandi full, ghuslal janabah. Apa yang dimaksud dengan ghuslal janabah, mandi junub? Maksudnya mandinya seperti orang mandi junub, dari ujung rambut sampai ke kaki, bersih sampai tak ada bau sama sekali. Jangan sampai tak mandi 2 hari datang ke masjid, pingsan kawan sebelah. Allah bau. Carilah agama di dunia ini yang mengurus sampai bulu ketiak. Islam tidak agama yang mengurus orang sampai bulu ketiak. Khamsun minal fitrah, ada 5 fitrah. Qalbul adhafir salah satunya motong kuku. Salah satu dari 5 fitrah itu adalah naqtul qibti, mencabut bulu ketiak. Kenapa? Karena baunya merebak kemana-mana, hilang kekhusyukan orang. Awalnya dia teringat tentang Allah, ayat Quran, begitu mencium itu ingat dia WC. Ayat rusak kekhusyukannya. Bersih lantai, bersih pakaian, bersih gigi, bersih mulut, kuku bersih, kuku dipotong. Ini anak-anak gadis, anak perempuan kuku hitam. Anak siswi tengok kuku hitam. Kamu mahasiswi kok kukunya hitam? Pak Ustaz ketinggalan zaman ini black henna Pak. Oh, ada sekarang henna hitam. Memang atasnya black henna, bawah black daki. Potong kuku bebek. Kuku dipotong, bulu ketiak dicabut. Jangan dibalik. Kuku dicabut, bulu ketiak dipotong. Kalau bulu ketiak dipotong, nanti tubuhnya tajam, hilang. Kuku diatur, bau mulut diatur, bulu ketiak diatur, bersih. Tapi jangan hadis dipelintir. Saya tak mau setelah pengajian di hadis dipelintir. Kau tak salat ke masjid? Tidak, kenapa? Aku habis makan bawang tadi. Kata Pak Ustaz, kalau habis makan bawang jangan ke masjid. Itu namanya mengakal-akali kaji. Jangan diakal-akali. Nanti diakal-akali Allah dicabutnya akal menjadi orang pikun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersihan masjid jaga. Makanya masjid-masjid zaman dulu itu ada emperan. Emperan itu fungsinya untuk apa? Untuk makan di emperan. Masjid Istana Maimun Medan, emperan. Masjid Al-Masud Istana Maimun ada emperan. Masjid Baitur Rahman Aceh ada emperan. Masjid Sahabuddin Siap ada emperan. Untuk apa emperan itu? Perempuan yang berhalangan mau dengar ngaji duduk di emperan. Orang mau makan duduk di emperan. Perempuan mau mukul rebana duduk di emperan. Mukul rebana mau ngasih tahu ada acara lempak itu mukulnya di emperan. Jangan dipukul di sini. Bini orang mukul rebana di depan orang. Bini orang ditonton laki orang. Di depan lakinya tak ada dia bersolek. Pas untuk mukul rebana pakai lipstick 2 inci, pakai baju sempit. Di dalam masjid tu nonton lagi-lagi menitik air orang tengok dia. Bapak tu pula tengok bini orang menitik air. Tengok bini dia menitik air
segala macam. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini adab yang kelima. Sekarang masuk adab yang keenam. Tidak boleh ada yang tadi kotor dalam bentuk fisik, kotor najis, kotor kuku, kotor baju, kotor bahu, kotor mulut, kotor gigi, kotor nafas. Yang keenam ini ribut, bising, suara melengking. Dari tadi Ustaz tadi melengking ke mana? Maksud suara melengking berkelahi dalam masjid, berhujat-hujat dalam masjid. Makanya orang-orang politik yang mau kampanye dilarang di masjid. Kenapa? Nanti dia berhujat-hujatan, berkelahi dalam masjid, macam di kantor parlemen, macam di kantor DPR. Ini masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau berkelahi, pergi sana keluar, disediakan tempat. Itulah guna tanah lapang. Mau tinggi, sediakan berhenti mau berkelahi. Dalam masjid itu adalah tempatnya ketenangan. Jangan ribut. Pikiran orang tak boleh diajak ribut. Makanya dalam mazhab Maliki, kaligrafi itu hukumnya makruh. Mazhab Maliki memakruhkan kaligrafi. Mungkin masjid ini Maliki di mazhab kita. Maliki sedikit. Karena kata dia, kalau ada kaligrafi, maka itu ribut mata, ribut pikiran menengok kaligrafi. Oh, cantik. Ada pula tulisan nama itu Pak Muktamar. Oh, dia yang tulis. Ada tahunnya 22 Desember tahun. Oh, 3 tahun. Tak boleh. Maka dia harus yang meribut-ributkan mata, meribut-ributkan telinga, meribut-ributkan pikiran. Makanya ke masjid itu pakai jubah putih macam Tuan Imam Ratib kita. Peci putih, jubah putih. Jangan ke masjid pakai belangkon. Pergi ke masjid pakai baju bergambar-gambar. Saya sholat di jalan Garuda Sakti waktu mau pergi ke Pasir Manggarai, sholat zuhur. Terlambat masuk sok kedua. Pas di depan saya itu pakai baju kaos. Hidup memang susah, jangan bikin susah. Jangan pakai baju yang bertulis-tulis. Anak muda pakai baju kaos, datang ke masjid lambat, sudahlah lambat mengamalkan sunnah pula tuh. Solat sunnah depan orang. Kalau lambat sadar diri tahu diuntung, solatnya di pinggir. Ini berlambat dijabah orang, dilangkahi pundak orang, masuk ke dalam, menggeser orang kiri kanan. Solat di tengah masjid. Allah, tulis baju kaos sekarang. Memang masalah buat Allah. Jangan pikir baju kaos. Kotor pikiran orang. Bapak, boleh saya tanya berapa kali mengalami menengok anak muda? Anak muda yang banyak ini, baju kaos pendek, pakai celana jeans sempit melorot ke bawah, nampak pangkal pantatnya. Rusak pikiran orang. Nanti dia kalau dikasih tahu kamu jangan gitu, rusak pikiran orang. Salah dia apa? Kenapa dia nengok? Tak bisa begitu, orang punya mata. Sholat itu dibuka matanya, apa yang dia tengok? Maka pakai baju. Kalaupun batik yang daun-daun, bunga-bunga. Apa itu yang dimuliakan Allah SWT? Berkelahi dalam masjid. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kau angkat suara melebihi suara Nabi. Ayat itu turun orang Arab Badui ngomongnya, suaranya. Bukan untuk kepentingan ceramah, bukan untuk kepentingan dakwah, hanya untuk menyalurkan kemarahan, suka berhujah, berjidal, berdebat untuk urusan dunia di dalam rumah Allah. Sedangkan di rumah Pak Bupati aja kadang kita tak berani bersuara keras. Jumpa saya sama Bapak, kebetulan di rumah gubernur. Oh, Pak takut dia dengan orang. Kamu yang macam-macam sini. Maka mengaku Satpol PP diserahkan dia ke kilometer 11. Jadi kita mulai rumah. Di rumah wali kota aja orang tak berani berkelahi. Di rumah Allah sanggup dia berkelahi. Menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Allah itu Ghafur Rahim. Kalau bukan
Hakim, kebijaksanaan Allah. Aziz, dia maha kuasa. Kalau dia mau ditunjuknya kul, orang yang berani berteriak dalam masjid itu mati. Tapi karena Allah itu hakim, bijaksana, ada kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kelima itu bersih zahir, yang keenam itu bersih batin. Bersihkan bunyi-bunyi, bersihkan pandangan-pandangan, bersihkan. Makanya tak boleh dalam masjid itu orang berjualan. Kalau kamu tengok orang ada berdagang di dalam masjid, kata Nabi, maka ucapkan kepada dia, la arba'allahu tijaratak, la arba'allahu tijaratak. Tak beruntung dagangan dalam masjid. Kenapa? Karena dia mengotori masjid yang didirikan. Ju'ilat al-masjidu, ju'ilat al-masjidu. Masjid itu dijadikan hanya untuk tiga: lis-salah, li-dzikrillah, wa li-qira'atil Qur'an. Masjid itu dibuat, ju'ilat al-masajid. Masjid itu didirikan, ditegakkan, dibangun lis-salah, untuk salat, wa li-dzikrillah, untuk berzikir dengan Allah, wa li-qira'atil Qur'an, untuk baca Quran. Majlis kita ini majlis ilmu, sama dengan majlis zikir, karena isinya tentang zikir, cerita tentang salat, dan cerita ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kotori dengan yang macam-macam. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau ada orang mengumumkan ontanya hilang, kambingnya hilang, maka ucapkan kepada dia, la raddahallahu alaih, semoga Allah tak mengembalikannya kepadamu. Kenapa? Karena merusak konsentrasi orang yang berada di dalam rumah Allah, yang semestinya dia berzikir dengan Allah, yang mestinya dia muhasabah diri. Duduk dia mesti mengingat dirimu, aku ini mau kemana, umurku sudah berapa, anakku sudah kudidik jadi soleh apa belum, aku ini sudah bayar zakat apa belum. Tapi gara-gara ribut tadi, maka dia hilang konsentrasinya, tak terfikir untuk salat, untuk zikir, untuk membaca Al-Quran. Bersih zahir penting, bersih batin jauh lebih penting. Bersihkan telinga dari mendengar itu, bersihkan mata dari memandang. Jangan sampai kita memandang, tapi juga jangan sampai kita menyebabkan pandangan orang lain rusak. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu adalah apa yang disebut dengan alaikum bil jamaah. Di masjid itu bukan sekedar sholatnya, tapi jamaah. Artinya orang sekarang ke masjid yang dipentingkannya sholatnya, datang sholat pulang, datang sholat pulang. Kalau bahasa Arabnya la salam wa la kalam, cakap tak ada, ngomong tak ada, kenal tak ada, mau mati-matilah. Berapa tahun sudah berjamaah ke masjid, tak tahu nama, tak tahu siapa, tak tahu di mana. Sampai kalau ada pengumuman, ini akan meninggal Pak Ustaz, saya tak kenal, padahal selalu dekat dengan dia sholat. Di mana kita jalan kebersamaan itu? Di masjid. Kalau sudah masjid, semuanya hamba Allah. Tidak lagi nampak mana penguasa, mana rakyat jelata, kebersamaan. Bapak Ibu, kenapa mau malam ini duduk bersama? Karena tak ada lagi sombongnya. Kalau mengikutkan ego, yang pejabat nampak aja sih, saya jabatan. Yang penguasa, Bapak Ibu tak tahu di mana Ustaz Kabir, mana Ustaz Solir. Padahal semuanya Ustaz Kabir. Nanti kalau saya tunjuk, makanya agak grogi Ustaz ceramah malam ini. Tengok ke sini Ustaz Kabir, tengok ke sini Ustaz Kabir, tengok ke situ Ustaz Kabir. Di belakang pula ada saja Ustaz Kabir. Tapi malam ini mereka merendahkan dirinya. Dia tidak lagi membawa identitasnya, tidak lagi menunjukkan anak saya, tapi yang ditunjukkannya ini rumah Allah, masjid. Masjid diambil dari kata sajadah, sujud, tempat sujud. Kenapa tidak disebut tempat toga, tempat berdiri? Kenapa tak disebut tempat duduk, padahal kita duduk? Kenapa tak disebut tempat rukuk? Kenapa disebut tempat sujud, padahal gerakan yang paling sebentar itu sujud? Tapi disebut
punya tempat sujud. Kamu mau kemana? Mau ke tempat sujud. Padahal kita duduk lebih lama, padahal tegak lebih lama. Apa makna sujud? Orang kalau sudah ke sini, dia tidak menunjukkan dirinya, tapi menempelkan tempat yang paling mulia ke lantai, tempat yang diinjak-injak, tempat yang hina, tempat yang kotor. Disitulah diletakkan kepala. Siapapun masuk ke masjid ini mesti menempelkan kening ke lantai. Masuk bupati kemarin, masuk PLT gubernur sekali, dan dia tak mau menempelkan ke lantai, ditempelkannya kepalanya ke dinding. Tak sah sholat, karena ada 7 anggota tubuh yang mesti menempel ke dinding. Tapak tangan 2, ujung lutut 2, ujung kaki 2, tapak tangan 2, ujung lutut 2, ujung kaki 2, kening saja nempel. Apa maknanya? Menunjukkan kerendahan hati, tawadhu. Maka orang yang sombong tak mau ke masjid. Ciri orang sombong tak mau ke masjid karena dia tak mau menempelkan keningnya di hadapan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Depan kamar saya mau, di dalam rumah saya mau, tapi di depan orang banyak saya tak mau. Tempelkan makna ketundukan, kepatuhan, bahwa kita patuh, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sombong itu apa kata Nabi? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi sombong, maka lepaskan itu atribut semuanya di luar, masuklah dengan merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu merendahkan dirinya, barulah dia bisa menyambung silaturahim. Kalau orang sombong tak bisa. Orang sombong tak bisa berkawan sama kita. Dia mau salaman, najis, kotor, rendah. Kalau pun salaman, muka kita tak kita. Ciri orang sombong tak mau. Orang kaya, orang hebat. Iya Pak, sebenarnya gitu. Saya nanti lah. Iya, sebentar ya. Ya. Mau dikasihkan anjing harga sertifikat. Sombong, aku merasa diri paling hebat. Kalau berjalan mendongak aja. Dalam pesek dongak pula. Masuk hujan hidup bantau. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hilangkan keakuan, hilangkan kesombongan, datang ke rumah Allah, barulah bersama. Kamu ketemu Pak Fulan itu di mana? Di masjid. Berpisah dengan dia di mana? Di masjid. Loh, kok ketemunya di masjid? Kami sama-sama sholat. Kok berpisahnya di masjid? Dia tak datang ke masjid. Kemana dia sekarang? Sudah jadi ahli majelis lain. Majelis apa? Majelis gapir. Masjid. Berjumpa di masjid. Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, menjalin hubungan karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kenapa Ustaz berpisah sama dia? Karena Allah. Memangnya Allah apakan dia? Allah cabut nyawa, berpisah. Saya tak bisa ikut sama dia, akhir saya mati. Kenapa Ustaz berpisah sama dia? Jalan dia sudah lain saya, berbeda dengan jalan kita. Sudah saya ajak berapa kali tak mau, disitulah kami berpisah. Tapi kalau orang sama jalannya, sama-sama jalan Allah, dia akan bersama. Enaknya berkawan ini kenapa? Mengapa dan kapan? Kata orang, kata pepatah, orang tua-tua dulu, sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang kawan ada berada. Sayang ibu sepanjang jalan, ibu itu tak pernah berhenti sayang sama. Sayang ayah di simpang jalan, maksudnya waktu mak kita itu ada sayang sama kita, mati mak kita kawin dia lagi. Itu artinya di simpang jalan. Sayang saudara, sayang kawan ada berada. Ada dia, ada kita, baru enak kawan. Dia naik Fortuner, kita naik Fortuner, itu enak kawan. Dia naik Fortuner, kita naik CB100, nah kita enak kawan. Sama-sama kaya, sama-sama pejabat, sama-sama penguasa, sama-sama orang terkenal, enak kawan. Tapi kalau sudah lain ceritanya, yang satu cerita melambung ke atas, yang satu cerita menusuk ke bawah, bersimpang jalan.
tapi ada orang yang bisa tetap bersahabat, berkawan. Siapa itu? Orang-orang yang berkawan karena Allah. Maka kalau selama ini Bapak Ibu berkawan, tengok-tengok, bersaudara, pikir-pikir baik. Saya ini berkawan, bersahabat karena Allah, apa karena ulah? Tidak boleh tipis ada itu. Karena perilaku kemanusiaan atau karena Allah menyuruh saya bersahabat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ada sahabat-sahabat di sini yang tak pernah tahu saya dari mana, yang memang tak mau tahu saya bagaimana. Ditengoknya kita sama-sama menegakkan agama Allah dan baik berjalan bersama. Inilah persahabatan yang tak putus walaupun sudah mati. Dapat Bapak Ibu SMS telah berpulang ke rahmatullah almarhum Abdul Somad, tetap tak putus, dia tetap datang. Andai dia datang, disolatkannya jenazah. Andai dia di luar kota, tak bisa, dari tempat jauh itu dia sholat no'ib. Aku sholat jenazah, sholat no'ib untuk Abdul Somad. Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahumma maghfir lana warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak putus doanya walaupun orang sudah mati. Nabi tak berjumpa dengan Najasyi. Nabi di Madinah, Najasyi di Ethiopia, Afrika. Tak bertemu, tapi Nabi tahu Najasyi ini baik kepada Islam. Karena rombongan Ja'far bin Abi Thalib disambut oleh Raja Abyssinia Najasyi. Ketika Najasyi meninggal, sampai berita itu ke Nabi, Nabi kumpulkan sahabat di dalam Masjid Nabawi. Sahabat, ayo datang, mari datang. Berkumpul di Masjid Nabawi, Nabi sholat mewakil untuk Najasyi. Padahal tak pernah berjumpa, tapi karena Allah bukakan pintu haji Najasyi masuk Islam, bersyahadat dia, maka walaupun tak berjumpa, kalau sama-sama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saudara, berjumpa tiap hari, tapi lain pakaiannya, lain cara hidupnya, dia bukan saudara kita. Dia adalah orang yang perlu diajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Lebih yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 kaji kita malam ini tentang adab-adab seputar masjid. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, ada suaminya yang tak ikut, ada istrinya yang tak datang, ada kawannya yang tak hadir. Mereka nanya, dari mana? Pengajian di Masjid Al-Fajr. Siapa penceramahnya tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa isi kajiannya? 7. Apa yang 7 itu? Itulah aku tidak ingat apa-apa. Tapi kata Ustaz itu 7 lah pokoknya. InsyaAllah rekamannya ada. Nanti bisa diminta pakai WhatsApp, Twitter, BBM, akan di-share. Ada saudara-saudara kita yang lillahi ta'ala sukarela merekam, di-pressnya, diperkecilnya, di-uploadnya ke internet. Lillahi ta'ala. Bayangkan itu, menyebarkan ini dengan alat teknologi. Kalau Ustaz Abdul Somad ceramah, paling yang mendengar 10, 100 paling, tapi ketika itu di-upload ke internet, ditonton orang. Terakhir saudara kita memposting khutbah 40.000 kali ditonton. Bayangkan, ini alat-alat canggih ini macam pisau, potong ke bawah bisa, potong ke atas bisa. Mari kita pakai dia untuk mencari kebenaran. Bapak Ibu yang belajar, buka buku lewat internet, download PDF, HTML, mendownload video, MP3, MP4, tak salah. Tapi yang baik-baik, maka kita mengaji. Tak paham, ambil kertas tulis, tanya. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Tapi merasa diri sudah membawa orang ke jalan Allah, na'udzubillah. Ustaz Abdul Somad itu membawa orang ke jalan Allah. Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke masjid. Abdul Somad hanya menceramahi orang yang sudah ada di dalam masjid. Sesudah dikumpulkan, ada pengurus, dia tidak berceramah, dia tidak FCMA, dia tidak Ustaz Kabir, dia bukan dari Madinah, dia tidak dari
Mesir, orang biasa. Dia mengumpulkan orang ke masjid. Setelah orang datang di masjid, barulah Abdul Somad ceramah. Orang menyangka Abdul Somad pahalanya banyak. Tidak. Yang mengajak pakai mikrofon, yang menyebarkan pakai SMS, yang mengirim WhatsApp, Twitter, BBM, yang membuat baliho besar-besar. Anak saya berapa kali lewat, Baba, nengok gambar saya besar betul. Sampai anak-anak kecil di kampung tempat saya itu, dia bilangnya itu ada bendera Bapak Hazim berkibar. Yang bendera itu semua dibuat untuk apa? Setelah orang datang ke masjid, barulah Ustaz Abdul Somad ceramah. Yang datang itu orang-orang tuanya, anak muda memang ada sebagian, tapi banyak anak-anak muda kita yang belum tersentuh masjid. Siapa menceramahnya itu? Ada sekelompok ustaz. Mereka peduli pada khusus anak-anak muda. Karena ini segmennya banyak. Ada ustaz ini fokusnya ke ibu-ibu. Ibu ini senior, senang istri orang. Ibu. Ada lagi fokusnya 70 ke atas. Ini judul ceramahnya Sakratul Maut. Tapi anak-anak ini banyak tak tersentuh. Bulan Ramadan kemarin saya diundang ke belakang. Diundang Ustaz Hendrizal tadi. Sampai di belakang saya pun bingung apa yang mau disampaikan. Jamaahnya 7 tahun ke bawah sama 7 tahun ke atas. 7 paling tinggi 14. Suaranya macam tahu. Saya tanya Ustaz Hendrizal, mana jamaahnya? Inilah jamaah ini. Yang muda-muda mana? Sudah diambil oleh Twitter, sudah direbut oleh BBM, sudah diambil oleh warnet, sudah diambil oleh Facebook, sudah diambil oleh game online, sudah diambil oleh PlayStation. Yang tersisa untuk Ustaz inilah. Yang tersisa, kalau sanggup Ustaz ceramah 45 menit, hebat. Baik yang dimuliakan Allah. Ini ada yang tak tersentuh, maka semua segmen ini mesti disentuh. Ibu-ibunya sudah tersentuh, bapak-bapaknya sudah, anak-anaknya sudah, remaja kita buatkan masjid menangani majlis khusus untuk remaja. Ini di belakang saya ini, untuk beliau dulu di belakang, kalau sempat dia dulu di depan, hilang bahan saya. Ustaz Encik Ivan, ini fokusnya ke anak-anak muda. Anak-anak muda, makanya beliau awet muda. Anak-anak muda, anak-anak sekolah, SMP, SMA, SMK, atau anak-anak muda, atau bisa dibangkitkan semangat. Kalau bapak ibu mau menengok anak-anak muda menangis, meraung, setelah itu dia sayang sama bapak, sayang sama ibu, pulang dia ke rumah minta maaf, maafkan kami, kami tobat. Itu setelah hidup pengajian mereka. Hadir, nanti buat pengajian anak muda, kumpulkan anak muda, hadirkan mereka kemana? Kaulan sadida, kaulan ucapan sadida artinya benar, lurus, dibawa mereka ke jalan yang benar. Banyak anak-anak muda ini tidak mau datang pengajian. Banyak alasan. Kenapa anak muda tak mau pengajian? Alasan pertama, karena ustaznya tak gaul. Dia tak mau kalau penceramahnya Ustaz Abdul Somad ketuaan. Dia mau ustaznya yang muda, yang rambutnya macam pasar ungu. Saya tahu. Yang kedua judulnya, malas saya ceramah sama ustaz itu, ceritanya mati ya. Nah, jadi mereka ini ikuti selera mereka. Buat nanti waktu-waktu tertentu, buatkan. Karena kalau tidak kita sentuh anak-anak muda ini, nanti mereka lebih mau curhat dengan pacarnya. Ibu yang melahirkan dia, ibu yang mengandung dia, ibu menyusukan dia, tapi dia berjarak dengan ibu, dia lebih dekat dengan orang lain, tak siapa dia. Dengan mulut manis berpisah, akhirnya mereka melakukan perbuatan yang dilaknat Allah. Maka dekatkan lagi mereka Islam dengan apa? Jangan harapkan sekolah tak bisa mendekatkan mereka, karena sekolah sudah memvonis agama tak perlu. Agama tak perlu kata sekolah. Ustaz jangan fitnah sekolah. Mana bukti agama tak perlu? Buktinya pelajaran agama tidak masuk UAN. Ilmu monyet masuk ujian nasional. Ilmu biologi manusia dari monyet
Teori Darwin itu masuk ujian nasional, tapi ilmu agama tak masuk. Maka dekatkan mereka ke masjid, buatkan pengajian khusus masjid, nanti buatkan kajian-kajian khusus untuk mereka. Pelatihan solat jenazah, pelatihan penyelenggaraan jenazah, itu penting buat anak kita. Jangan sampai ibu memandikan dia berapa kali ibu mandikan dia, mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Ibu mandikan dia 3 kali selama 5 tahun. Berapa ribu kali ibu mandikan dia? Ibu minta mandikan sama dia hanya sekali saja. Mandi jenazah, itu pun dia tak tahu. Maka anak gadis, anak lajang, buatkan kursus di situ, kursus penyelenggaraan jenazah. Pak Ustaz, penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar. Modalnya tak besar, kain putih, kapas, kapur barus. Bonekanya kan mahal Pak Ustaz, tak usah pakai boneka. Cari anak-anak yang bandel amandikan. Kita disuruh sama bapak. Pak, mohon maaf anak bapak tinggal mandikan. Pakai celana pendek sampai lutut, nah sabun kata kita. Nah, habis itu pakai kain kapas sini, sumpat dan hidup. Sholat kan, mandikan, kapani, sholat kan, jangan kuburkan. Kita khawatir kita bercanda malaikat serius. Banyak yang tak mau sholat, setelah itu mau dia sholat. Ini penting, karena kalau tak kita sentuh, hancurlah remaja-remaja kita ini tak tersentuh. Itu yang dapat saya sampaikan malam ini. Yang baik-baik dari Allah, yang tak baik dari Allah yang baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mohon maaf kepada para ahli ulama, para ustaz, cendekiawan, tokoh masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita bahas tanya jawab.